Halo, shalom semuanya, saudara-saudari yang terkasih di International Grace Church di Palembang. Di sini saya dengan Pastor Paul hadir untuk membagikan firman Tuhan. Pastor Paul pada saat ini ada di Singapura, saya ada di Medan. Kita tidak terbatas ruang, ya. Jadi kita bisa saling berbagi juga walaupun jarak kita jauh. Dan ini adalah sebuah kelebihan dari meeting online, semuanya berbasis online. Jadi tidak menjadi halangan lagi. Jadi kita, Pastor Paul dan saya menyambut saudara sekalian. Silakan Pastor Paul menyambut jemaat di Palembang. Hi everybody in IGC. Really sorry that we cannot meet up physically, but so happy and so blessed that God give us technology that we can still talk to each other like that. Hai semuanya yang di Palembang, saya sangat bersuka cita, sekaligus saya mau minta maaf karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena teknologi, maka kita bisa tetap terhubung. Right, so today we want to share a message with you which I believe God has put in my heart for IGC. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk jemaat di IGC. So I'm going to ask Pastor Iskandar to help me by reading 1 Chronicles chapter 17 from verse 1 to 3 first. Saya akan meminta bantuan dari Pastor Iskandar untuk membacakan dari 1 Tawarik pasal 17 ayat pertama sampai ayat ketiga terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. So you find that in verse 1 and 2, David, even though he was living in luxury, never forget God. He says, how can I live in luxury and God live in a tent? Kita melihat catatan di ayat 1 dan 2 itu di mana kita melihat Daud bertempat tempat tinggalnya cukup mewah, tapi dia tidak melupakan Tuhan. Buktinya dia mengingat bahwa tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda, sedangkan dia tinggal di rumah yang baik. And sometimes even for us as believers, God bless us and our house improve, our livelihood improve. But the church of God basically stay the same. Dan ini juga mirip dengan yang terjadi dengan kita. Kadang-kadang kita diberkati oleh Tuhan, kita menempati rumah yang cukup baik, tetapi gereja kita sendiri tidak ada perkembangannya. I want to right now give you a prophetic word for IGC. All of you who are listening, even through this pandemic, I want to tell you this, that God has laid in my heart to say this to you, and this is what I want to say. You shall be blessed. Maka pada hari ini saya ingin mengucapkan beberapa pernyataan-pernyataan profetis untuk jemaat IGC, khusus untuk saudara-saudari sekalian yang ada di sana, di mana saya ingin katakan terlebih dahulu bahwa saudara akan diberkati. And the way God will bless you is not just more things, but more quality of life. Your family is stronger, you're wiser in all areas. Cara Tuhan memberkati bukan saudara memiliki lebih banyak hal, tetapi saudara akan memiliki hidup yang lebih berkualitas, lebih bijaksana, dan lebih banyak lagi kualitas dalam hidup Anda yang bertumbuh. And we will end by telling you how God is going to do that. Dan pada akhirnya nanti kita akan menjelaskan bagaimana Tuhan akan melakukannya itu bagi saudara. So because Pastor Iskandar and his wife is listening also, because Pastor Iskandar is interpreting for me, this blessing goes to him and his wife and his family also. Amin. Jadi karena saya, Pastor Iskandar, yang menerjemahkan dan istri saya juga ikut mendengar, maka berkat ini juga akan mengalir dan Pastor Iskandar dan istri juga akan menikmati berkat ini. Amin. Don't tell the rest of AGM. Yang lain-lain jangan diberitahu. Okay, Pastor, is verse 4 all the way to verse, let me see,
verse 4 all the way to verse 14. Oke, saya akan bacakan dari ayat 4 sekarang sampai ayat 14. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam di dalam rumah, sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah, dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan rumah bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. So, thank you, Pastor A. So you find that God reminded, through Nathan the prophet, God reminded David how David was before God made him king. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan Daud melalui Nabi Nathan tentang apa yang sudah sudah terjadi kepada mereka zaman dulu bersama dengan Tuhan. You know, David was a shepherd, he was unknown, even the father never called him when Samuel came. Dia mengingatkan bahwa Daud pada waktu itu juga adalah seorang gembala dan tidak banyak orang mengenal dia, dan Nabi datang kepadanya. Right? Samuel datang kepadanya. And instead of all the older brothers, God selected David. Tapi bukan memilih saudara-saudara yang lain, tetapi Tuhan malah memilih Daud ini. And yet David never forget that he see himself from a poor shepherd, from running away from Saul to become king. Dan Daud juga tahu dirinya adalah orang yang menjadi gembala saja, kemudian dia juga lari dari Saul dan akhirnya dia dijadikan raja. And when he's king and established in his kingdom, he never says, all this I've done myself. You know, he remembered, how can I live so well? And my God who give me all these things, live in a tent. Jadi pada saat itu pada saat dia sudah menjadi raja, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa duduk di tahta ini oleh karena dia hebat. Tetapi dia ingat bahwa apa yang membuat dia menjadi seperti hari ini adalah karena Tuhan. Sampai hari ini dia masih ingat Tuhan dan dia berpikir Tuhan masih tinggal di kemah. You know, the difference between King Saul and King David is Saul looked at himself. David keep thinking, how can I bless God? How can I glorify God more? And maybe that's why God called him a man after my own heart. Perbedaan yang besar antara Raja Saul dengan Raja Daud adalah Raja Daud selalu memiliki hati untuk Tuhan. Dia selalu berpikir tentang Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan juga memanggil dia dengan sebutan orang yang ada dalam hati Tuhan. And here you find that God told Nathan to tell David, you not going to build me my house, I will build you a house. Tapi Tuhan mengatakan demikian kepada Daud melalui Nabi Nathan, bahwa bukan engkau yang membangun rumah bagiku, tetapi aku yang akan membuat bagimu rumah. You know, when we read verse 11,
when we read verse 11, God says, I will raise up a seed after you to establish his kingdom. People in a natural think about Solomon. Jadi pada ayat 11 apabila kita baca bahwa dia Tuhan akan membangkitkan keturunanmu kemudian, yaitu salah seorang anakmu sendiri katanya dan akan mengokohkan kerajaannya, maka pola pikir mereka akan terpikir tentang Raja Salomo mungkin. But Solomon is just a physical example, but Jesus is our universal spiritual example. Memang Raja Salomo adalah sebuah contoh secara jasmani atau fisik, tetapi Yesus adalah sebuah gambaran raja untuk kita semua secara rohani. You know, Solomon built a beautiful temple. But you know something? Solomon is not the only one that built a temple. Herod also built a temple. Jadi kalau Salomo mendirikan bait Allah yang begitu indah dan luar biasa kita tahu, tetapi dia bukanlah satu-satunya orang yang mendirikan bait Allah, karena Herodes pun membangun bait Allah. And the thing is that Jesus never walked in Solomon's temple. Jesus walked in Herod's temple. Tapi yang menarik adalah Yesus tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo, bahkan dia masuk ke bait Allah yang dibangun Herodes. Okay, and here verse 12 onwards, God says, this seed of yours, this seed of David, will build me in a house, and I will establish his throne forever. Ayat 12 dia katakan, Tuhan mengatakan bahwa dialah yang akan mendirikan bagi dia sendiri sebuah rumah, ya, mendirikan rumah bagiku melalui keturunan Daud ini, dan akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Okay, so from verse 12 to verse 14, these are the 3 points that are very important for us today. Ayat 12 sampai 14 itu ada beberapa poin yang sangat penting bagi kita hari ini. Number 1, Jesus' throne, Jesus' kingdom is forever. Yang pertama, tahta Yesus itu adalah untuk selama-lamanya. Number 2, verse 13, God will be his father, which is our father, and we in Christ will become God's son. Yang kedua, ayat 13, Tuhan menjadi Bapa, yaitu kita panggil dia Bapa, dia menjadi Bapa kita di dalam Kristus, dan kita akan menjadi anaknya karena kita dalam Kristus. And because we are sons, still point number 2, and because we are sons, God's mercy will always be upon us. Jadi karena, masih di poin 2, karena kita adalah anaknya, maka kasih anugerah, kemurahannya mengikuti kita untuk selama-lamanya. Okay? Think about this. If your servant make a mistake or your employee steal something from you, you can ask them to pay you back. Saudara coba pikirkan, kalau misalkan ada pekerja atau pegawai saudara atau hamba saudara berbuat salah, mencuri sesuatu dari Anda, mungkin saudara masih bisa meminta dia menggantinya. Okay, you can forgive them, they must pay you back, and then they must leave because you don't trust them anymore. Saudara bisa minta dia mengembalikannya, kemudian saudara bisa mengampuninya, tetapi dia harus pergi karena tidak bisa dipercaya lagi. But because if it's your son who did that, you know, all sons, especially this one, all sons make their parents very sad and worried. Tapi kalau itu berbicara tentang anak yang berbuat salah, itu adalah anak sendiri, terutama Pastor Paul katanya. Kalau misalkan saya sebagai anak, saya bisa melakukan kesalahan yang membuat orang tua saya sangat sedih. Okay? You know, nowadays parents are so worried about the children. Children fall sick lah, children run away lah, children mix with bad company. They are always worried about everything about the child. Nah, zaman sekarang orang tua itu pada gampang khawatir kepada terhadap anak-anaknya, apabila dia sakit lah, bagaimana tentang masa depan dia lah, semuanya berpikir tentang anak. And even if they do wrong, and even if they steal, we may be angry. But our mercy for them, because we love them, our mercy for them will never depart. Sekalipun mereka berbuat salah, mereka mungkin pernah mencuri, tetapi kita mengampuni mereka dan kemurahan kita akan tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia kita tidak akan pernah hilang daripada mereka.
And if we, being fallen men, fallen parents, can do that for our children, how much more a holy God, a holy, blessed, almighty God who is our Father, how much greater is His mercy towards us. Kita sebagai orang tua yang adalah manusia yang juga sudah jatuh, kita saja tahu bagaimana memperlakukan anak kita dengan kasih setia kita, dengan kemurahan kita. Apalagi Tuhan kita yang adalah Bapa kita sendiri, betapa besarnya Dia akan menyertai kita dengan segala kasih setianya. So, point number 1, Jesus' throne, Jesus' kingdom will be established forever. Jadi yang poin pertama adalah tahta Yesus Kristus itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Point number 2, God will be the Father, Jesus the Son, we in Christ are the Son, and His mercy will never end. Poin nomor 2 adalah Tuhan menjadi Bapa kita karena kita ada dalam Kristus sehingga kita menjadi anak. Oleh karena itu kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang daripada kita. But if you are a son, and even though Jesus' kingdom is established forever, but you're not living in the house, you are missing out. So point number 3, it says this, God will settle him, Jesus, us in Christ, in God's house and in my kingdom. No longer Jesus' kingdom, but in God's kingdom. His throne is established forever. Nah, setelah kita mengetahui diri kita adalah anak, tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam rumah, kita akan kehilangan kerugian besar ya. Oleh sebab itu, poin nomor 3 adalah Tuhan akan menegakkan sebuah rumah agar kita bisa tinggal di dalamnya. Dan ingat, di dalam rumah Tuhan dan di dalam kerajaan Tuhan, dia tidak menyebut tentang Yesus lagi, tetapi itu sudah menjadi rumah dan kerajaan Tuhan untuk selama-lamanya dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. So David want to build a temple. God want to give David an everlasting house. Bayangkan, Daud ingin mendirikan rumah untuk Tuhan, tetapi malah kebalikannya, Tuhan akan mendirikan rumah yang tidak pernah bisa hilang dan kokoh untuk selama-lamanya untuk Daud. Pastor Is, help me to read from verse 15 all the way to verse 24 first. Oke, saya akan bacakan ayat 15 sampai 24. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ya Tuhan, dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. So, very long. That's why I don't want to two-person reading. Here you find that David, his first response is not, wow, God going to do this for me. His first response,
is to go and see God and worship and say, God, who am I? Who am I that you are going to give me all these things? Jadi respon Daud ketika dia mendengar semua ini, apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Nathan, yang jadi reaksi dia adalah, dia bukan merasa, wah luar biasa sekali Tuhan mau melakukan ini, tetapi dia justru datang di hadapan Tuhan. Dia bertanya pada Tuhan, siapakah aku ini sampai Tuhan itu mau melakukan ini semua bagi aku, katanya. You know, to David, he says that, I'm a nobody. God, how can you do this? Is this the way you treat your people? Dia mengatakan, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa, tetapi Engkau memperlakukan aku sampai segitunya. Apakah Engkau memang memperlakukan semua orang seperti ini? You know, I want to tell you something, people, family members of IGC. You may think, who are you? You know, or you may even have the thinking about, oh, I'm so great. Stop thinking about yourself, whether high or low. Because it's not about you, it's about Jesus, it's about God. Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara terkasih semua keluarga, anggota keluarga di IGC, bahwa mungkin saudara pernah berpikir, aku ini tidak layak, aku bukan siapa-siapa. Atau saudara berpikir, aku ini hebat, aku ini seseorang yang luar biasa. Saya ingin mengatakan agar kita semua boleh berhenti berpikir tentang diri kita sendiri, karena berpikir tentang yang baik ataupun yang buruk sekalipun. Karena ini tentang Yesus. Mohon maaf. Sorry. Think about Jesus, think about God, yeah? Pikirkan tentang Yesus dan Tuhan. Because the thing is this, even David at this point, he humbled himself and says, who am I? He's still thinking about self. Dan kita juga bisa melihat Daud ini, kita bisa melihat dia rendah hati kelihatannya karena dia mengatakan, siapa aku ini Tuhan. Tapi ini masih juga berpikir tentang dirinya sendiri. Or some of us may say, well, I serve God, for myself I can say, oh, I serve God for 33 years, I do this. No, it's still about self. Kita mungkin bisa mengatakan, atau saya bisa mengatakan, saya sudah melayani 33 tahun, saya luar biasa, tapi ini adalah pikiran tentang diri kita sendiri. But it's not about what I do or what I cannot do, but it's all about the grace and the blessing of God. Tapi ini bukanlah bicara tentang apa yang kita sudah lakukan, tetapi ini berbicara tentang anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Then it says in verse 19, O Lord, for your servant's sake, and according to your own heart, not my heart, David says it's not my heart, but it's God's own heart. You, God, have done all these great things. Tapi ayat 19, Daud mengatakan, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini, dan menurut hatimu, katanya menurut hati Tuhan, bukan hati Daud sendiri, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini. And then in verse 21, he says that, who is this nation that you come and deliver yourself, to take for yourself, called Israel? In the same way, who are you that God would want to send His Son to die for you? Not only that, to make you a son. Not only that, to give you such a big blessing. Saudara, kalau lihat di ayat 21, dia mengatakan, siapakah bangsa ini? Israel maksudnya. Kenapa sampai Tuhan itu membebaskan umat Israel ini? Sama seperti kita, siapakah kita sampai dia harus kirimkan Yesus untuk selamatkan kita? Bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai anak. Bukan hanya menjadikan kita sebagai anak, tetapi dia memberikan kepada kita segala kelimpahan. So it says there in verse 23, it says, therefore Lord, let this thing you have spoken. It's more important what God say than what we say. Dan ayat 23 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan. Yang penting adalah apa yang Tuhan ucapkan, bukan apa yang saudara ucapkan. And then he says, concerning his house, this house that you're talking about, no longer, David talked about he started by saying, I want to build a temple. Now he's telling God, this house you're talking about, let it be established forever. Jadi dia mengatakan tentang atau mengenai rumah dia. Jadi
setelah Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan yang akan menjadikan rumah ini, dan Daud menyimpulkannya, rumah seperti ini, jadilah itu dalam hidup kami, katanya. So David shift from his idea of a temple to God's house. Jadi dia sudah beralih dari pikiran tentang bait Allah yang ingin dia bangun menjadi rumah Tuhan. Okay, and then he says this. He says, "Let it be established that your name." You see, look, verse 24. Let it even be established that your name may be magnified forever. Not David's name, but God's name. Ayat 24, Daud mengatakan, maka namamu, berarti nama Tuhan, akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita lihat Daud tidak mengucapkan bahwa nama Daud yang menjadi besar, tetapi nama Tuhan yang menjadi teguh dan besar. And you know something? David spoke a prophetic word right at the end. He says, "The Lord of hosts is the God of Israel, and even a God to Israel. Let the house of David, your servant," he's talking about Jesus now, "be established before you." Nah, di akhir dari ayat 24 ini, Daud mengatakan ucapan yang profetis, ya, berisikan nubuatan bahwa Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu, tapi terjemah bahasa Inggris dikatakan rumah hambamu ini Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Ini berbicara tentang Yesus karena itu adalah keturunan dia. And we all know that in the prophetic Psalms and in Isaiah, the Messiah is not called son of Solomon, it's called son of David. Dan kita tahu bahwa di dalam kitab nubuatan yang ada di Mazmur, di dalam Yesaya, Yesus itu bukan disebut sebagai anak Salomo, tetapi anak Daud. You know, people talk about Solomon with his wealth, Solomon's temple, Solomon's wisdom, but Jesus is called son of David. Salomo itu orang kenal dia sebagai raja yang begitu berhikmat, begitu kaya, dan juga mendirikan bait Allah. Tetapi yang disebut anak Daud adalah Yesus. Pastor Is, let's finish the rest of the chapter. Verse 25 all the way to 27, please. Ayat 25 sampai 27, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itu sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. So, it is God's desire that we as His children live in His house, because in His house is all the blessings. Jadi yang menjadi adalah kehendak Tuhan agar kita sebagai anak-anaknya bisa tinggal di dalam rumahnya. Bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan ingin kita anak-anaknya tinggal dalam rumahnya. Karena di dalam rumahnya lah berkat Tuhan semuanya ada. Remember the 3 points just now we talked about. Jesus' kingdom is established forever. Jadi kita harus ingat 3 poin tadi, yaitu yang pertama bahwa kerajaan Yesus itu kokoh untuk selama-lamanya. We in Christ have become sons of God. Dan kita dalam Kristus menjadi anak dari Tuhan. Right? And then His mercy, because of that, His mercy for us as sons will never pass away. Oleh karena itu, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah hilang dari kita. And then we are living in His house and we enjoy all the blessings of His house. Yang ketiga adalah kita tinggal di dalam rumahnya, oleh sebab itu kita menikmati seluruh berkatnya. No point being a son and then live in the kampong. I mean, if your father owns a palace and then you still live in the kampong, unless you're going for camping trip. Jadi rasanya sayang sekali apabila kita ini adalah anak orang yang punya istana, orang tua kita punya istana, tapi kita sebagai anak kita tinggalnya di pelosok pendalaman kecuali untuk jalan-jalan ya. So the thing is that David had a mind to
to build God a temple, a house, so that the people can come and worship. Masalahnya adalah Daud itu punya pemikiran ingin mendirikan bait Allah. Dalam pikiran dia itu agar supaya tempat itu menjadi tempat di mana orang bisa datang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Because at that time, the Ark of the Covenant is still under a tent. You know, it's not a house, it's under a tent. And David wanted to magnify God, so he wanted to build God a beautiful temple. Karena pada zaman itu, pada waktu itu, tabut perjanjian Tuhan itu ditaruh di dalam kemah saja. Oleh sebab itu, Daud punya hati ingin mendirikan rumah yang besar, sehingga dia ingin membesarkan atau meninggikan Tuhan sebenarnya dengan cara demikian, membangun rumah agar orang bisa berkumpul di dalamnya. You know, it's good for churches, you know, to come together on Sunday or on event, to come together and worship as a corporate church, as a body, together wherever you are, whether you own the building or you rent a room, to come together. That's good. Memang bagus apabila kita memiliki satu tempat, apakah gedung itu punya sendiri ataukah kita pakai gedung yang ada, untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan di sana. Memang itu bagus. But the thing is that if that is the only time you actually worship God, that is the only time you actually receive blessing, that is the only time you feel God is close, then it's very sad. Tapi kalau misalkan apa yang kita lakukan dengan kumpul-kumpul itu di dalam sebuah gedung itu, dan pada saat itulah kita bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, hanya waktu itu saja, maka sangat menyedihkan. But isn't that what most religion do? Oh, you want to be blessed by their God, you must go to their kind of worship, you must attend their service, then the pastor or the preacher or the priest will bless, then you receive your blessing. Bukankah itu yang terjadi dengan banyak kepercayaan di dalam dunia ini, bahwa apabila kita sebagai umat sebuah kepercayaan ingin mendapatkan berkat dari Tuhannya, itu selalu harus datang atau hadir di sebuah tempat ibadah agar si imamnya atau pendetanya itu bisa berdoa bagi mereka dan sehingga mereka bisa diberkati. So the thing is that it becomes, instead of freedom, you are actually trapped into, oh, if I don't go, I miss out the blessing. Jadi itu bukankah menjadi sebuah semacam terjebak ya, karena kalau saya tidak datang ke sana, jadi sempit hidupnya. Jadi kita harus, kalau saya nggak ke sana, saya nggak bisa diberkati. Now, please, I'm not saying that coming together as a church is wrong. It is good. It is good to come together to worship God and to be blessed by God. Yes. Tapi jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa tidak baik kita bisa berkumpul bersama di dalam sebuah tempat ibadah atau gereja untuk menyembah Tuhan. Memang bagus karena kita bisa di sana memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menerima berkat dari Tuhan. And I think the beautiful story about how Prophet Samuel anointed David is a picture, a typology for us. Dan saya sangat senang melihat ada semacam perlambangan apa yang dilakukan Nabi Samuel ketika dia memberkati atau mengurapi Daud. You know, the brothers was in the house, David was outside. Nah, gambaran yang ada pada waktu itu adalah abang-abangnya atau saudara-saudara dari Daud ini ada dalam rumah, tapi Daud malah ada di luar rumah waktu itu. The father got the other 7 brothers. He has 7 older brothers. The father got the 7 brothers in the house. Where is the house? Where the blessing is. Why? Because Prophet Samuel came. Kita bisa melihat gambaran yang ada di sana karena sebagai ayah dari Daud dan dengan 7 saudara yang lebih tua, abang-abangnya itu ada dalam rumah, yang adalah gambaran di mana semua berkat ada di sana. Tetapi Daud ada di luar. And the thing is that, yeah, God is blessing David out there before he came in. Tapi yang terjadi adalah Tuhan memberkati Daud yang ada di luar sebelum dia masuk ke dalam. Okay? Then later on, the brothers went out to war. David stayed in the house. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah abang-abangnya pergi untuk berperang, tapi Daud yang tinggal dalam rumah. Think about this. Look at all the great people in the Bible for us.
Pikirkan tentang hal ini, tentang orang-orang yang ada di Alkitab untuk kita. Right? Let's start with Abraham. He was in the land of Ur. God called him from there to come into the promised land. Dan Abraham yang pertama, dia ada di Ur Kasdim yang dipanggil Tuhan keluar untuk masuk ke tanah perjanjian. Look at Joseph. Where was he before Pharaoh picked him up? He's not in the Pharaoh's palace. He was in prison. He was out there. Worst of the worst. Kita lihat Yusuf sebelum dia diangkat oleh Firaun, rajanya, dia ada di mana? Dia bukan tinggal di istana, tapi dia ada di dalam penjara, tempat yang paling jelek di antara yang paling jelek. And yet God blesses him to bring him. So the blessing of the God is with the man. The blessing of the God is not in the land. Jadi kita bisa melihat Tuhan memberkati Yusuf itu, dan kita tahu bahwa Tuhan memberkati orangnya, bukan tempatnya. Okay, and then look at Moses. Moses wanted to lead the people. He was in the palace, but God only called him when he was out there. Nobody see. Only he and the sheep. Kemudian kita melihat juga Musa. Tuhan memanggil Musa pada waktu dia bukan sedang tinggal dalam istana, tetapi waktu justru dia ada di padang gurun menggembalakan domba-domba. No man. Jadi yang menyaksikan cuma yang tadi itu. And look at Peter, James, John, and Andrew. What were they doing? They were not in the house palace sitting enjoying. They were fishermen, and Jesus went there and says, "Come, follow me." Kita juga melihat ada Andreas, Petrus, dan Yakobus. Mereka itu juga bukan orang yang tinggal di istana, tapi mereka adalah nelayan. Tapi Tuhan memanggil mereka untuk mengikuti Dia. And look at you talk about all these are guys. What about ladies? You know, look at Ruth. Ruth was a Moabitess. She was not part of Israel, and yet God bring her into the house Bethlehem to be blessed by Boaz and to be the ancestry of Jesus Christ. Dan kita mungkin tadi itu semua contoh orang yang laki-laki ya, tapi kita bisa lihat juga yang perempuan, yaitu Ruth. Ruth ini adalah orang Moab, bukan orang Israel, tapi Tuhan memberkati dia sampai akhirnya dia itu dituntun sampai bersama dengan Boaz. Kemudian dia menjadi dia menjadi ibu yang akhirnya keturunan keturunan dialah akhirnya lahir Yesus. And look at Esther. Esther was a slave, a Jew under a foreign kingdom, and yet God used Esther to be queen to save the nation of Israel. Kita juga bisa melihat Esther. Esther orang Israel tetapi sedang dalam perbudakan, dijajah oleh bangsa lain. Tapi Tuhan bisa memberkati dia sehingga dia bisa menjadi ratu di negeri itu untuk membela bangsa Israel. And finally we look at another lady called Lydia. Lydia in Philippi. What was she doing? She was actually washing clothes on a Sabbath, and Paul went there and preached, and Lydia was so believed. He got Paul, and the church, the first church in Philippi started in Lydia's house. Dan kita melihat juga Lydia yang ada di Filipi, dan pada waktu itu dia adalah seorang yang kerjanya mencuci jubah di hari Sabat. Kemudian Paulus datang ke sana dan berkhotbah di sana. Dan Lydia menjadi sangat percaya sehingga sebagai gereja yang pertama lahir di Filipi itu adalah di rumahnya Lydia. So whether you're male or whether you're female, the thing is not where you are, but who you are in Christ. Jadi kalau kita ini walaupun pria ataupun wanita, bukanlah tentang di mana saudara berada saat ini, tetapi siapa saudara dalam Kristus. So we're going to close by going to 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. I'm going to ask Pastor Iskandar to help me read again. Saya ingin mengakhiri dengan membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya akan bantu bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. So the question is this: David wanted to build. It's wonderful, even for AGF and all that and IGC. We want to build buildings so that the people on Sunday can come together, or not only on Sunday, but on any day that they need a place for meeting, they can come together and worship and practice or whatever, right? It's good. Ya, jadi yang terjadi mungkin di IGC dengan AGF ini mirip karena kita sama-sama menginginkan kalau bisa punya sebuah gedung di mana orang jemaat bisa datang bersama-sama menyembah Tuhan, menikmati pujian penyembahan di sana dan diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Memang bagus. Right? So it is good. So David had that same thing because David thinking, hey, the people of Israel is coming to a tent, coming to one tent. He wants to build God a temple so that the people of God can come and worship God in one place, a beautiful temple. Jadi apa yang kita punya dalam pikiran kita itu sebenarnya baik memang, karena Daud pun demikian. Dia ingin agar supaya bangsa Israel kalau mau datang menjumpai Tuhan itu tidak mendatangi sebuah kemah yang kecil. Dia punya hati yang ingin memberkati bangsa itu, sehingga dia ingin mendirikan bagi Tuhan sebuah rumah sehingga semua orang bisa datang berkumpul di sana. And even though that is very good to God, what is even better is God don't use man-made, is what God made. And who made you and I? God. So you and I become the temple of God, temple of the Holy Spirit. Tapi sekalipun kita punya gagasan atau ide yang bagus, tetapi sebagus-bagusnya ide kita, Tuhan punya yang lebih bagus lagi, yaitu daripada dia tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia, dia ingin justru tinggal di dalam diri kita. Saudara dan saya adalah bait Roh Kudus di mana dia bisa tinggal untuk selama-lamanya. So the thing is this, even Solomon, when he dedicated the temple, he says, who can build God a temple for God to live in? He also knows, Solomon himself, he said, who can build? Everything is from you in the first place. Bahkan Salomo, dia berhasil membangun bait suci yang begitu megah dan mewah. Tapi pada akhirnya walaupun itu sudah terbangun, Salomo berkata, sebenarnya siapakah manusia yang bisa membangun rumah untuk Tuhan? Dalam pikiran dia juga dia tahu, karena sebagus-bagusnya dia bangun, semuanya itu juga dari Tuhan. But God, God honestly do not want to live in houses that man made. God want to live in house that God made. And who did He make? He made you and He made me. Jadi secara jujur saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak ingin tinggal di dalam rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Dia ingin tinggal di rumah yang buatan Dia sendiri. Siapa itu? Apa itu? Yaitu saudara dan saya. Manusia adalah buatan Tuhan sendiri dan dia ingin tinggal di dalamnya. So understand this. Coming to church together is good. Having a place to build, to come and worship God is good. Ketahuilah bahwa untuk datang ke rumah Tuhan atau ke gereja untuk berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan itu bagus. But if you say the moment I leave, then I got no more blessing, then it's no good already. Tapi kalau saudara berpikir atau berkata bahwa nanti kalau saya sudah keluar dari ruangan ini, ruang gereja ini, saya sudah tidak terlalu diberkati, maka itu sudah tidak bagus lagi, saudara. Okay, can you imagine you go to church, you step into church, wow, mercy, blessing. You step out of church, no more mercy, no more blessing. Coba saudara bayangkan kalau sampai terjadinya adalah masuk ke gereja, kakinya masuk ke gereja, wah di sini ada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dan kemurahan. Begitu keluarkan kaki dari gereja, sudah tidak ada itu semua. Right? But God wants us so much that He doesn't bless the land, He doesn't bless the building, He bless the person. Because we are the temple of the Holy Spirit. Tapi begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, maka Dia bukan memberkati tempat kita, tetapi Dia memberkati orangnya, sehingga kemanapun kita pergi, kita tetap ada di dalam berkat-Nya. If you don't believe me, ask yourself how many places you ask pastor to bless, to dedicate to God, then a few years or 10 years later, run down, go bankrupt or whatever. What happened? The blessing left. Kalau saudara nggak percaya ya,
Mungkin saudara boleh lihat berapa banyak mungkin kalau rumah atau tanah yang saudara mungkin pernah minta hamba Tuhan atau pendeta mendoakan, memberkati tanah itu, dan kemudian bertahun-tahun kemudian yang terjadi malah menjadi bangkrut, menjadi serba kekurangan dan lain-lain. Kemana perginya berkat-berkat itu? So the thing is, but as long as you know that God is living inside you, wherever you are blessed. Tapi kalau kita sudah tahu siapa kita dan kita dalam Kristus itu kita sudah tahu, maka kemanapun saudara pergi, maka saudara tetap diberkati. Now, this is almost to the end of November. By the time you all watch this, it's already Sunday, the 22nd of November already. Almost the end of the month. Pada saat saudara mendengarkan khotbah ini, sudah hari Minggu tanggal 21 November, sudah hampir akhir dari bulan November. And we only got about 6 weeks before the end of the year. Dan kita memiliki sisa waktu 6 minggu sebelum berakhirnya tahun ini. And I want to say this, we may have 11 months of ups and downs, worry, lesser things because of the pandemic or whatever, yeah? Yang saya ingin katakan bahwa walaupun 11 bulan belakangan ini selama masa pandemi mungkin ada yang mengalami pasang surut dalam hidup ya. But believe this word that God is saying, because I live in you, you are blessed. Watch from here until the end of the year and see how God will bless you. Don't look at yourself, but keep your eyes on Jesus Christ. Tapi percayalah bahwa walaupun apa yang sudah terjadi sebelum ini, tetapi saudara percaya bahwa Dia tinggal di dalam saudara, dan oleh sebab itu Dia memberkati saudara kemanapun saudara pergi. Maka lihatlah dari mulai sekarang sampai berakhirnya tahun ini, arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. So, David wants to build God a house. Jadi Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan. I want you to also build God a house. Saya juga ingin saudara membangun rumah bagi Tuhan. Not a physical house, but you let your body be the house of God. Literally, let God rule your body. And then he says this, honor God with your body. Dan yang saya ingin sampaikan adalah bangunlah rumah bagi Tuhan, bukanlah rumah secara fisik, tetapi diri saudara sendiri sebagai rumah bagi Tuhan, di mana Tuhan bisa tinggal di dalam diri saudara. Oleh sebab itu, secara gamblang artinya muliakanlah Allah dengan tubuhmu ini. How do you glorify? How do you honor God? When you know you are blessed, and let the blessing of God flow through you, because you are the temple of the Holy Spirit. Bagaimana cara saudara memuliakan dan meninggikan Tuhan dengan tubuhmu ini, yaitu melalui dengan cara izinkan berkat Tuhan bekerja melalui hidupmu. Therefore, you are blessed to become a blessing, because right now you are the house of God. Akhirnya saudara diberkati untuk menjadi berkat karena sekarang saudara telah menjadi rumah bagi Tuhan. Thank you. I pray that this message bless you. We pray that this message encourage you, to help you to stop looking at self, but look at Jesus, the author and the finisher of your faith. Kami berdoa kiranya khotbah ini bisa memberkati saudara dan sorry Pastor. We pray that this message bless you. Oke, kita berdoa agar khotbah ini memberkati saudara. It will encourage you dan juga menguatkan saudara to see that you are blessed, untuk saudara bisa melihat diri saudara diberkati, that you are a blessing unto other people. Dan juga saudara menjadi berkat bagi orang lain. And when that happens, kalau itu sudah terjadi, God get the glory. Maka Tuhan mendapat kemuliaannya. Because we don't look at ourselves, we look at Jesus. Karena kita tidak lagi melihat pada diri kita sendiri, tapi kita melihat pada Yesus, who is the author and the finisher of our life. Yang telah memulai dan mengakhiri daripada hidup kita sendiri. Thank you.
Terima kasih. Pastor Is, bless them. Oke. Kita akan berdoa untuk memberkati saudara semua yang ada di Palembang pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar dari pesan-Mu yang sudah disampaikan oleh Pastor Paul pada saat ini. Kami percaya itu telah memberkati kami. Walaupun dalam pikiran kami, dalam hati kami, selama ini banyak sekali kami berpikir tentang diri kami sendiri, bagaimana Tuhan bisa memberkati kami, bagaimana juga kami bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi hari ini Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu. Sehingga kami tahu saat ini bahwa Engkau tidak inginkan apapun dari kami, selain Engkau ingin tinggal di dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkat terbesar adalah kami bisa menjadi rumah bagi-Mu, di mana Engkau bisa tinggal tetap kokoh untuk selama-lamanya, dan selama-lamanya kami adalah anak bagi Bapa. Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di IGC Palembang, Pastor Yohanes, istri, dan keluarga besarnya, dan juga seluruh keluarga dari jemaat yang ada di IGC Palembang. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi-Mu, sehingga apapun yang Engkau perbuat, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Tuhan memberkati orangnya, sehingga kemanapun orang ini pergi, saudara pergi kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara sentuh itu menjadi berhasil, karena berkat Tuhan ada atas diri saudara. Terima kasih Bapa, kami percaya dan sudah terima berkat ini, dan kami terima dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amen. God bless you. Tuhan memberkati.